Apa yang terjadi di Ju'rana? Ketika Nabi sampai di Ju'rana, ternyata seluruh ghanimah dikumpulkan di Ju'rana. Ya. Ketika itu Rasulullah SAW sudah masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, hari malam Kamis di hari kelima bulan Dzulqa'dah. Maka Nabi pun turun di Ju'rana. Kemudian Rasulullah SAW tinggal di situ selama 13 hari. Rasulullah SAW tidak bagi ghanimah. Kenapa Rasulullah SAW tidak bagi ghanimah? Rasulullah berharap orang-orang Hawazin, Saqif yang ini harta mereka yang mereka kumpulkan, Rasulullah berharap mereka datang masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam dikembalikan oleh Nabi SAW. Jadi Nabi tunggu 13 hari, mereka nggak datang-datang, mereka tidak masuk Islam. Padahal kalau mereka masuk Islam, Rasulullah akan kembalikan ghanimah-ghanimah tersebut. Ya. Akan tapi tidak seorang pun datang yang masuk Islam. Akhirnya Rasulullah SAW pun membagi ghanimah. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Di antara metode Nabi SAW membagi ghanimah adalah Rasulullah mulai dengan memberikan kepada al-mu'allafat qulubuhum, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam atau orang-orang yang akan diharapkan masuk Islam. Sadatul Arab, yaitu orang-orang pemimpin para orang-orang Arab ketika itu, kepala-kepala kabilah, orang-orang ternama yang baru masuk Islam atau yang akan diharapkan masuk Islam. Rasulullah SAW terutama yang belum masuk Islam, yata'allafuhum ilal Islam. Rasulullah SAW berharap mereka untuk masuk Islam. Ya. Maka Rasulullah SAW berikan kepada Abu Sufyan bin Harb 100 ekor onta. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada Abu Sufyan bin Harith, sepupunya, ini 100 ekor onta. Rasulullah SAW berikan juga kepada Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi 100 ekor onta. Rasulullah SAW berikan kepada Uyainah bin Hisan Al-Fazari 100 ekor onta. Ini semua kepala-kepala kabilah. Rasulullah SAW berkata berikan kepada Alqamah bin Ulathah 100 ekor onta. Rasulullah SAW berikan kepada Al-Abbas bin Mirdas kurang dari 100 ekor onta. Kemudian ketika dia diberikan kurang dari 100 ekor onta, ya, maka dia pun mengadu, ya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, engkau berikan kepada fulan kepada Uyainah wal Aqra, kau berikan 100 ekor onta, sementara Mirdas hanya kau berikan kurang daripada itu. Maka Rasulullah SAW pun kasih 100 ekor onta, biar sama semua. Rasulullah SAW juga berikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor onta. Rasulullah bagi-bagi. Ini semua besar Quraisy, pembesar kabilah-kabilah Arab. Rasulullah kasih karena mereka penting, aset bagi kaum muslimin kalau mereka masuk Islam atau yang sudah masuk Islam agar kokoh iman, yang belum masuk Islam agar masuk Islam. Ya, ini siasat atau politik dalam berdakwah, siasat dalam berdakwah, ya. Dan itu boleh dengan harta sedekah, ya. Harta zakat. Kemudian Rasulullah SAW berikan kepada Hakim bin Hizam 100 ekor onta. Hakim bin Hizam adalah ponakan Khadijah yang punya banyak jasa besar kepada Nabi dan kepada Khadijah ketika dan dia ketika ketika Rasulullah SAW dikepung, kita lama dulu, nah kita sampaikan ketika Rasulullah SAW dikepung selama 3 tahun, Bani Hashim dikepung oleh orang Quraisy, tidak dikasih makan, tidak boleh berinteraksi dengan mereka, tidak boleh menikah dengan suku yang lain, ya, Bani Hashim semuanya sampai mereka kelaparan. Di antaranya Hakim bin Hizam, dia mengirim makanan dengan ontanya, dikirim kepada bibinya Khadijah. Ini Hakim bin Hizam, orang yang sangat baik, ya. Dan dialah Hakim bin Hizam yang beli budak Zaid bin Harithah, kemudian dia hadiahkan kepada bibinya Khadijah, yang budak tersebut akhirnya menjadi anak angkat Nabi SAW. Zaid bin Harithah akhirnya menjadi sahabat Zaid bin Harithah yang punya anak Usamah. Yang beli adalah Hakim bin Hizam. Maka Rasulullah SAW, dan dia pembesar di orang-orang Quraisy, Rasulullah SAW kasih 100 ekor onta. Kemudian dia minta lagi, ya Rasulullah 100 ekor onta lagi. Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta yang kedua, 200 ekor onta. Tsumma sa'alahu, kemudian minta lagi, Rasulullah SAW kasih lagi 300 ekor onta. Jadi dia minta, Rasulullah kasih. Setelah Rasulullah SAW kasih, maka baru Rasulullah kasih nasihat. Dan itu hak penguasa ketika itu. Rasulullah yang berkuasa. Dia mau kasih berapa terserah dia, yang dia melihat, Rasulullah SAW melihat maslahat yang dia harapkan. Maka Rasulullah SAW berkata, setelah dia kasihkan 300 ekor onta kepada Hakim bin Hizam, maka dia nasihat, dia berkata, ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mala khadirun hulwun. Sungguhnya harta dunia itu hijau dan manis. Hijau dipandang, harta dunia, siapa yang tidak suka memandang harta dunia? Lihat rumahnya, lihat mobilnya, lihat kebunnya, lihat hewan-hewannya, manis hijau dipandang. Hulwun, manis dirasakan. Manusiawi suka dengan harta yang banyak.
maka kemudian beliau berkata, "Faman akhadhahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi." Ya, barang siapa yang mengambil dengan dada yang lapang, tidak tamak, ya, maka akan diberkahi. Enggak ada, ngambil biasa aja, jangan dimasukkan di hati. Wa man akhadhahu bi israfi nafsin, barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan tamak, pingin cari-cari, ya, lam yubarik lahu fihi, maka Allah tidak akan beri berkah kepada harta tersebut. Wa kana kalladzi ya'kul wa la yashba. Ketika dia mengambil harta dengan tamak, dia seperti makan orang yang makan namun enggak pernah kenyang. Wal yadul ulya khairum min al yadi sufla, dan yang memberi tangan di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Subhanallah. Tapi Rasulullah SAW tidak menahan, Rasulullah kasih dulu. Setelah kasih baru Rasulullah SAW nasihati. Bahwa sehingga jadi patokan adalah keberkahan. Bagaimana cara agar kita berkah? Kita ngambil harta tidak tamak. Dapat alhamdulillah enggak, ya sudah. Ya bukan kita tamak kemudian siang 24 jam, kalau bisa 32 jam bekerja dalam sehari. Tamak dengan harta. Kalau ada harta kita ambil, di antara bentuk kita tidak simpan di hati, kita sedekahkan, kita berikan kepada orang yang lain. Kita tidak tamak, tidak mengejar-ngejar. Jadi abdud dinar, abdud dirham, jadi budak dinar, budak dirham. Ya. Harta sudah masuk dalam hati. Karena orang yang seperti ini, maka dia tidak diberkahi. Seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Ya, kelihatannya banyak makan-makan dulu tapi hasilnya enggak ada, enggak kenyang. Sama seperti orang numpuk-numpuk harta, artinya enggak ada kebahagiaan, enggak dia dapat, keluarganya rusak. Atau dia sakit, atau dia mati, atau apa. Hasilnya enggak ada, anak-anaknya nakal ya. Kemudian harta dia hambur-hamburkan pada maksiat yang tidak jalan sana, jalan sana, jalan kemari, hambur-hamburkan uang yang tidak bermanfaat, hanya menambah hisapnya pada hari kiamat kelak, memperpanjang hisapnya. Ini harta tidak diberkahi, hasilnya enggak ada. Ya, hasilnya enggak ada. Seperti orang yang makan enggak pernah kenyang. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ketika hakim mendengar nasihat Nabi SAW, dia berkata, "Ya Rasulullah." Ini suami omnya dulu, Khadijah bibinya. Dia berkata, "Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq, la arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqad dunya." Kata dia, Rasulullah, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Dia bersumpah di hadapan Nabi. Aku tidak akan mengurangi harta orang lain dengan meminta kepada orang lain setelah ini. Sedikit pun sampai aku meninggal dunia. Aku tidak bakalan minta harta orang lain, mengurangi harta dia, mengurangi aset orang lain sampai aku meninggal dunia. Dan itu benar-benar dijalankan oleh Hakim bin Hizam. Oleh karenanya di zaman kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar manggil hakim. Dia manggil Hakim bin Hizam untuk diberikan pemberian, tapi dia enggak mau. Dia enggak mau, saya enggak mau terima. Ya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar panggil dia karena dia berhak mungkin dikasih pemberian, dia tidak mau ngambil. Ya. Kemudian Umar berkata kepada kaum muslimin, "Inni ushidukum ma'syaral muslimin, anni a'ridu alaihi haqqo min hadzal fai'." Kata Umar, "Ya kaum muslimin sekalian, persaksikanlah, aku telah memberikan kepada dia hak dia dari harta fai', dari harta orang kafir yang dikuasai. Faya'ba an ya'khudhahu, tapi dia enggak mau ngambil. Falam yarza' hakim ahadan minan nas syai'an ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tufiya, dan hakim tidak pernah ngambil harta dari orang. Benar-benar nasihat Nabi masuk dalam hatinya sampai dia meninggal dunia. Kemudian di antaranya Rasulullah SAW memberikan kepada Sofwan bin Umayyah, dan ketika itu masih musyrik. Sofwan bin Umayyah ma'ruf yang sudah kita jelaskan, dia sampai kabur mau lari ke Jeddah, kemudian dikasih pengamanan. Dia bilang kalau satu dunia semua beriman, saya tidak akan beriman kepada Muhammad. Dia jengkelnya luar biasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang membunuh, dan perintahnya Rasulullah terbunuhlah bapaknya Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf majikannya Bilal yang menyiksa Bilal, dibunuh oleh Bilal bersama para sahabat. Kemudian juga saudaranya juga terbunuh, ya. Yang dia dendam kepada Nabi SAW sehingga dia ingin kabur, bahkan dia dia belum masuk Islam. Rasulullah kasih dia pengamanan, silakan kau bebas dan tidak perlu masuk Islam, tapi dia ikut Nabi, sehingga dalam perang Hunain dia ikut, dalam perang Taif dia ikut serta, meskipun dia tidak ikut perang, dia nonton, ya. Sufyan bin Umayyah radhiyallahu anhu ketika itu masih musyrik, dan kita sebutkan pada waktu perang Hunain Rasulullah SAW minjem. Dia punya alat perang banyak. Rasulullah SAW pinjam. Rasulullah mengatakan, "Ariyah tuh, ini Ariyah. Qasban, ya Muhammad, apakah kau akan merampas hartaku, alat-alat perangku?" Kata Nabi, "La, bukan. Bal Ariyah, ya,
marduda atau madmunah, tapi adalah pinjaman yang akan dikembalikan. Sofwan. Ketika perang Hunain, Rasulullah SAW berikan kepada Sofwan 300 ekor onta. Rasulullah kasih 100. Ini orang benci sekali sama Nabi SAW. Rasulullah SAW kasih lagi 100 ekor onta. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Ya. Kata Sofwan bin Umayyah, dia masuk Islam setelah itu. Dia berkata, "A'tani Rasulullah SAW yauma Hunain." Rasulullah SAW ketika perang Hunain, dia kasih saya harta sangat banyak. 300 ekor onta, banyak kan? 1 ekor onta saja berapa kalau kita beli sekarang? Kalau 10 juta, kalau kali 300 ya banyak lah. 10 kali 300 ya berapa? 3 miliar ya. Wa innahu la abghadun nasi ilayya, dan dia adalah orang yang paling aku benci. Rasulullah adalah orang yang paling aku benci. Fama zala yu'tini hatta sara wa innahu ahabbun nasi ilayya. Tapi Rasulullah berikan aku sampai jadilah dia orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Hadiah punya pengaruh. Benar kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling beri hadiah, kalian akan saling mencintai. Sifat manusia. Kata seorang penyair, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu, fatalama sta'badal insanal ihsan. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan mengambil hatinya. Betapa kuat perbuatan baik mengambil hati orang lain. Ya, inilah yang dilakukan oleh Balqis ketika mau mengambil hati Sulaiman. Wa inni mursilatun ilaihi bihadiyatin. Aku ingin kirim hadiah kepada Sulaiman. Dia mengambil hati Sulaiman, tapi Sulaiman tidak mau terima alaihissalam. Tapi intinya, Sofwan tadi sangat benci. Orang paling benci di alam semesta adalah Muhammad bagi dia, sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW tahu ini kebencian luar biasa kepada Nabi. Nabi kasih seekor onta. Taib. Tentu berubah kebenciannya. Mungkin tadi 100 jadi 90. Derajat kebencian dari 100% jadi 90%. Kasih lagi 100 ekor onta. Dari 90 dapat 500 ekor onta, mungkin jadi langsung jadi 0. Kasih lagi 100 ekor onta, maka jadilah Nabi orang yang paling dia cintai, berubah. Praktekkan ini kalau Anda tidak percaya. Ada orang benci sama Anda kasih mobil 1. Ini orang benci, tiap hari ngomongin Anda, jelek-jelekin Anda, benci, dendam. Sudah kasih 100 jangan 100 ekor onta, kasih 1 mobil. Enggak usah harga 1 miliar, kasih mobil harga 400 juta. Udah. Langsung jadi kawan. Bukan lagi benci, hilang kebencian. Kasih lagi mobil kedua, sudah Anda orang paling cintai di alam semesta. Anda menjadi orang paling dicintai alam semesta. Manusiawi. Kita ini manusia, kita punya hati yang begitu tabiatnya. Kalau dibaikin oleh orang, kita akan sayang kepada orang tersebut. Ya, kita akan sayang kepada orang tersebut. Lihatlah Sofwan bin Umayyah yang sangat benci kepada Nabi SAW. Ketika dikasih 100 ekor onta, 3 kali 300 ekor onta, hatta sara wa innahu ahabbun nasi ilayya. Jadilah Rasulullah SAW orang yang paling aku cintai. Kemudian Rasulullah SAW kemudian memberikan kepada Al-Harits bin Hisham 100 ekor onta. Rasulullah SAW memberikan kepada Suhail bin Amr 100 ekor onta. Rasulullah SAW memberikan kepada Huwaitib bin Abdul Uzza 100 ekor onta. Rasulullah bagi-bagi. Ya. Rasulullah SAW memberikan kepada yang 50 ekor. Ada yang 40 ekor, ada yang 50 ekor. Sampai tersebar di orang-orang ketika itu, Muhammad kalau memberikan harta dia tidak pernah takut miskin. Maka orang-orang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, minta dapat jatah. Mereka minta harta. Minta mana jatah kami, jatah kami. Hatta taru ila samurah fa khatifat rida'uhu. Maka fa khatifat rida'ahu, maka Rasulullah SAW kedorong sampai akhirnya ke sebuah pohon yang agak berduri, maka selendang Nabi kecantol di pohon tersebut. Dan Rasulullah kebawa terus karena orang semua ngepungin dia, minta. Orang Arab Badui. Maka Rasulullah SAW berteriak, "A'tuni ridai." Berikan selendangku. Ya. Rasulullah berkata, "Falau kana adadu hadhihi al-idhah na'aman laqasamtu bainakum. Thumma la tajiduni bakhilan wala kadzuban wala jabanan." Seandainya saya punya onta sebanyak duri-duri yang ada di pohon tersebut, saya akan bagikan seluruhnya kepada kalian. Kalian tidak akan mendapati aku sebagai orang yang pelit. Aku bukan orang pelit. Kalian tidak akan mendapati aku pendusta, dan kalian tidak mendapati aku orang pengecut. Kalau saya punya onta, jangan khawatir. Kalau saya punya, saya akan kasih semuanya. Ya, Rasulullah ingin menjelaskan bahwasanya jangan khawatir. Kalau saya punya, saya akan kasih seluruhnya. Ya.